Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Kalau tadi kan saya sudah mengintip ya, dalam arti mengintip itu saya kan tadi sudah menerawangkan ya ataupun meneropong gaib ya tentang oknum dukun ataupun spiritual yang selama ini disuruh ya sama musuh kalian untuk menyakiti kalian, untuk membuat hidup kalian terpuruk, untuk membuat hidup kalian berantakan, kan seperti itu ya. Itu kan apa yang sudah saya upload tadi ya. Dan di sini saya akan mencoba ya untuk menanggapi beberapa komentar. Kan ada teman-teman ya, sahabat di channel Ruang Batin yang banyak sekali ya request ataupun mungkin berkomentar kalau sudah tahu dukunnya seperti itu ya, sekarang coba ingin tahu ya bagaimana nasib ya ataupun situasi ataupun kondisi orang-orang yang menyuruh. Nah kira-kira kan seperti itu ya. Oke ya, Bismillah ya. Mumpung ini kebetulan ya hari Kamis ya, malam Jumat ya, biasanya enak sobat kalau buat nerawang-nerawang ya, kalau buat untuk urusan masalah spiritual ya ataupun mistis itu paling tepat lah ya di malam Jumat, kira-kira seperti itu. Oke ya, kali ini saya akan mencoba ya mengintip lagi ataupun meneropong secara gaib ataupun menerawang ya, ataupun mendeteksikan bagaimana sih kondisi ya ataupun nasib seseorang yang menyuruh dukun tersebut untuk mengerjai kalian ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, bagaimana kan nantinya silakan ditonton, disimak ya, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami dan agar mendapatkan sebuah insya Allah akan mendapatkan sebuah info-info yang bermanfaat. Oke ya, saya akan tarik dulu ya, fokuskan sobat ya, fokuskan ya, berdoa dalam hati ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi fokuskan ya untuk semua yang sudah menonton ya di channel Ruang Batin, fokuskan ya, fokuskan maksudnya itu fokuskan, lihat ya, lihat ke saya ataupun bisa lihat ke kartu ya, seperti itu. Kalau bisa ya baca surat Al-Fatihah ya di dalam hati kalian masing-masing, biar apa, biar tarikan energinya ini lebih pas ya, lebih mantap ya dengan kalian Al-Fatihah di dalam hati. Insya Allah ya energi kalian
akan juga bisa menjadikan power kuat dan menambah apa yang nantinya saya readingkan. Kira-kira seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sahabatku, berikan informasi. Sahabatku, berikan informasi. Bismillah. 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 Ya, kita tarik untuk kartu yang pertama dulu ya. Kita lihat. Wow, ya. Di sini muncul petunjuk 10 cup ya. Ini adanya sebuah yang dimana adanya sebuah pencapaian ya, adanya kebahagiaan yang luar biasa. Ingat ya, yang saya mainkan ataupun yang saya terawangkan ini ya, ini adalah orang yang menyuruh dukun tersebut untuk menyakiti kalian. Tujuannya kan kita agar kita semua bisa mengetahui bagaimana kondisi dan nasibnya sekarang ya. Ini ada 10 cup sobat ya, ada keberhasilan, ada pencapaian di sini, ada kebahagiaan ya. Pokoknya senang di sini. Jangan khawatir sobat, santai saja ya. Santai saja ya. Ini jelas ya. Ini untuk orang yang menyakiti kalian, tetapi bisa saja dikerjakan sendiri. Bisa saja orang ini menyuruh oknum-oknum dukun ataupun spiritual yang tidak bertanggung jawab. Ya, sangat mantap. Ya, baguslah energinya ya. Santai saja. Ya kita mainkan slow, kita mainkan pelan-pelan. Bagus ya di sini ya. Jadi orang tersebut malah makin ada pencapaian ya, malah makin ada kebahagiaan ya. Entah sama pasangan, sama keluarganya, anak-anaknya. Pokoknya mantep lah, secara pekerjaan dia juga bagus kok, ada 10 cup di sini. Santai saja ya. Kita kita akan terus lihat ini, kita pantau. Ya kalau memangnya baik, ya syukur alhamdulillah. Santai saja sobat ya, slow. Kita lihat. Kita tambah ya energinya, kita tambah ya energinya sobat. Oke, kita lihat satu persatu. Wow, malah makin bagus, muncul 9 koin ya. Di sini muncul petunjuk yang kedua, muncul petunjuk di chariot ya.
Ini kelihatannya ini kelihatannya seseorang ini mulai adanya sebuah kebimbangan ya. Maksudnya mulai ada sesuatu lah ya. Apakah sesuatu itu? Oke, kita bacakan ya. Oke ya. Di sini saya merasakan orang tersebut ya. Ingat ya, ini orang yang menyakiti kalian ya. Entah mengirim energi negatif atau black magicnya itu secara sendiri ataupun mungkin menyuruh ya, para oknum dukun ataupun spiritual. Ya, di kartu kedua ini ya muncul petunjuk 9 koin ya. Ini setelah saya deteksi secara penerawangan ya. Di sini saya merasakan ataupun saya melihat ya. Di sini kelihatannya orang ini berangsur-angsur ya. Rezekinya mulai surut ya. Artinya pencapaian, kebahagiaan, kesenangan apapun itu ya. Ini kelihatannya mulai surut. Ini kan jelas. Koin-koin tersebut berada di belakang. Artinya apa? Artinya di sini mulai ada sesuatu yang sedang menghambat di masalah kerezekian. Padahal apa? Padahal dia di sini sedang menanti gitu loh. Menanti rezeki, menanti kebahagiaan apapun itu ya. Karena kan di kartu awal di sini dia hidupnya enak gitu loh. Menyakiti orang tetapi hidupnya kok makin enak. Nah, itu kan tanda tanya besar. Nah, makanya kita kupas satu persatu. Nah, gitu loh. Sekali lagi di kartu kedua di sini saya merasakan sesuatu rezeki ataupun keberuntungan ini sudah tidak lagi di depan orang ini. Ya, ingat ya. Ini sudah tidak lagi di depan orang ini, tetapi posisinya sudah berada di belakang. Artinya apa? Artinya di situ mulai ada masalah kesurutan itu loh. Kalau pasang mainan, ini adanya surut, bertambah surut, bertambah surut. Jadi bisa dikatakan secara kerezekian ini semakin menjauh dari dia. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini jelas semakin menjauh. Meskipun di sini ada sebuah keberlimpahan ya, cuman keberlimpahan itu tidak seperti yang kartu pertama tadi, yang kartu awal-awal di sini. Nah, semakin surut, semakin surut, semakin surut. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Padahal dia di sini sangat membutuhkan sebuah keuangan, sangat membutuhkan sebuah kerezekian. Ya. Dan saya merasakan di sini memang apa ya, kebutuhannya ini cukup besar juga. Nah, gitu loh. Sekarang kita masuk di chariot ya. Oke ya. Di sini saya sudah setelah saya deteksi ya secara integrasi juga penerawangannya. Di sini saya melihat ya, rupanya dia mulai ada sebuah kegalauan dalam hati. Ada rasa cemas, rasa ketakutan, kebingungan. Kenapa seperti itu? Ya karena dia mungkin sudah menyadari kok semakin hari semakin berjalannya waktu ya, masalah kelancaran ya, masalah pencapaian, masalah kesuksesan, masalah keberhasilan apapun itu seakan-akan dia sudah merasakan ada kemunduran di sini, ada surut di sini. Sudah tidak bisa cepat lagi dia mendapatkan kesuksesan, sudah tidak bisa cepat lagi dia mendapatkan kelancaran-kelancaran rezeki. Jadi di sini kelihatannya dia mulai panik, sobat. Makanya saya tadi mengatakan santai saja, karena hukum itu pasti berlaku, sobat. Ya, siapa yang menanam kebaikan akan mendapatkan baik, siapa yang menanam keburukan pasti akan mendapatkan keburukan juga. Nah, sama seperti orang ini. Ketika orang ini sudah menyakiti kalian, entah secara dijalankan sendiri atau menyuruh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, makanya hidupnya di kartu awal memang enak dia, gitu loh. Serasa puas hatinya bisa menyakiti kalian, ada kebahagiaan, masih ada kelancaran. Karena apa? Karena bisa saja awal kartu ini menggambarkan dia belum tercemar. Artinya apa? Ibaratnya itu di dalam tubuhnya, di dalam hatinya belum tercemar adanya sebuah limbah-limbah kenegatifan. Nah, seperti itu ya. Misalkan kalau kita menyakiti orang itu kan secara nggak langsung ya. Diri kita ini sudah menghadirkan sebuah limbah. Nah, gitu loh.
sudah tercemar dengan limbah kenegatifan. Nah, itulah yang salah satunya bisa menutup sebuah kebahagiaan, pencapaian, kelancaran. Nah, sama seperti orang ini. Nah, seperti itu. Sebetulnya orang ini nasibnya baik kok, saya merasakan. Penuh keberuntungan. Entah kenapa ya. Mungkin ada sebuah bisikan setan yang merasuki gitu loh. Sehingga apa? Sehingga melihat kalian itu dia adanya sebuah iri hati. Awalnya kan seperti itu. Mungkin memantau secara asmara kalian bagus, secara keuangan, secara kerezekian kalian stabil, secara pekerjaan kalian aman, secara kesehatan kalian tetap syukur alhamdulillah diberi sehat. Nah, orang-orang seperti itu kan apa ya, iri dengan sendirinya sobat gitu. Makanya kan orang iri, orang toksik itu kan punya kelainan, kelainan jiwa. Ya. Saya nggak mengatakan gila loh ya, ini kelainan jiwa, jiwanya sudah terganggu. Nah, seperti itu ya. Jadi selalu berbuat ingin maksud saya begini. Jadi orang ini ya selalu ingin berbuat jahat sama siapapun. Nah, gitu loh. Lihat tetangganya mungkin beli motor baru sakit hati ya. Beli TV, beli kulkas, bisa-bisa geblak semaput. Ya, ya karena sakit hati dengan sendirinya. Nah, makanya di sini kan kartu kedua muncul adanya suatu gambaran di chariot. Nah, ini memberikan pesan, memberikan sinyal, dia mulai panik dengan keadaannya, sobat. Sudah ada rasa bimbang, ya, banyak masalah-masalah yang menghantam. Dia di sini kebingungan, jalan apa yang harus dia ambil kembali, gitu. Di sini kan ada dua dua singa, ya, hitam sama putih. Artinya kan di sini dia sangat kebingungan, jalan mana lagi yang harus saya tempuh, ya. Keputusan mana yang harus saya ambil. Kok rasanya saya ini tidak seberuntung dulu. Nah, ini yang saya rasakan dari energi si orang ini. Jadi mulai mulai ada kepanikan dia, mulai ada kebingungan. Karena apa? Karena saya merasakan di sini ya, berangsur-angsur seperti terutama seperti kerezekian ya. Ini mulai sangat menurun sekali, sobat. Pekerjaannya selalu ada gangguan dari konflik dari temannya. Oke ya, nanti kita bongkar, kita bahas lebih dalam. Ya. Sekarang kita coba lihat untuk clue yang terakhir ya. Luar biasa ya. Nih luar biasa. Muncul demun. Oh ya, di sini ya setelah saya deteksi secara energi rasa juga terawangan ya. Ketika muncul demun, artinya apa? Artinya di sini ada sebuah sumbatan-sumbatan, ada sebuah ketidaklancaran lagi. Makanya saya tadi mengatakan, ya, dia sekarang ini panik posisinya karena sudah melihat kondisi ataupun situasi yang dia rasakan ya, di dalam rumah tangganya lah ataupun di dalam rumahnya itu sudah adanya penurunan yang luar biasa. Nah, seperti itu ya. Ini muncul demun ya sobat. Ini saya sampai Ini saya ini saya sampai mengkorok ya. Ini loh, bulu-bulu saya sampai apa? Sampai berdiri semua. Karena apa? Karena saya merasakan tadi ataupun melihat tadi ya, di samping adanya sebuah sumbatan-sumbatan kelancaran, sumbatan-sumbatan keberkahan. Ini kalau masalah rumah tangganya ini apa ya? Bisa saja sudah ada perpecahan ya di sini ya. Bentar ya, kita cek lebih dalam ya. Wow, ya. Ini ini ya yang saya lihat barusan. Kayaknya istrinya berselingkuh di sini ya. Jadi dia sudah merasa habis ya, sudah merasakan mungkin tidak punya apa-apa ya, kan menurun itu, kelancaran, keberkahan itu kan menurun. Nah, kelihatannya di sini apa, yang wanitanya ini ya, kelihatannya main laki-laki lain di sini, Sobat. Ada perselingkuhan di sini. Ya. Makanya
dia timbul adanya sebuah kecemasan-kecemasan akhir-akhir ini loh ya, yang saya rasakan dia timbul kecemasan-kecemasan, gitu loh. Ada seseorang yang memang apa ya, berbalik ya, ingin menghancurkan dia. Makanya dia ibaratnya tuh disapu ya, gitu loh. Ini apa ya? Kalau saya katakan apakah orang ini kena hukum karma? Iya bisa saja kena hukum karma. Tapi kalau saya merasakan memang ada sesuatu energi ya yang saya lihat tadi, ada sesuatu energi yang masuk di dalam kehidupan dia ataupun yang masuk di dalam dianya ini, itulah yang itulah awal ya, awal penurunan yang luar biasa sobat. Jadi awalnya ada masalah, ada musibah, ada konflik, ada problem. Ini kayak seperti ada energi masuk ya, gitu loh. Gak tahu itu energi apa dan energi dari siapa. Makanya di sini rumah tangganya langsung kacau di sini sobat. Itu sangat berpengaruh loh. Plus ini kelihatannya istrinya apa, istrinya ini berselingkuh loh di sini. Ada perselingkuhan di sini. Dibalas sampai segitunya ya. Ya mungkin ini menyakiti kalian ini parah. Akhirnya dia juga dibalas parah. Bagaimana rasa sakit hati kalian? Bagaimana keterpurukan kalian? Bagaimana kehancuran kalian? Sekarang sudah dikasihkan semua sama orang tersebut ya. Oke ya, sekarang kita cek lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak arada syai'an ayakul kun fayakun. Oke, sekarang kita lihat ya untuk kartu selanjutnya. Oh, ya. Seperti yang saya katakan tadi, di sini muncul petunjuk The Tower. Oke ya. Setelah saya deteksi cara penerawangannya, ini kan muncul petunjuk The Tower. Ini memberikan sebuah pesan bahwa rumah tangganya kelihatannya ada yang sudah runtuh ya, karena di sini kan general reading sobat. Jadi semua orang yang menyakiti kalian ini sudah masuk semua ya di sini ya. Ini kelihatannya sekali lagi ada yang sudah runtuh ya. Dalam arti sudah ada perceraian, mungkin saling meninggalkan. Sudah ada yang terkena seperti itu. Dan ini kelihatannya belum ada yang sampai mengena parah ya. Belum ada perpisahan. Kalau masalah pertengkaran, kalau masalah cekcok, kalau masalah perselisihan, ini kelihatannya sering berkonflik di rumah tangganya orang ini. Ini kan ada 2 orang terpelanting jatuh ya, ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan asmara sudah tidak ada lagi kebahagiaan, sudah tidak ada lagi keharmonisan. Ibaratnya apa? Saya kan tadi mengatakan kok seperti adanya sebuah energi yang masuk. Nah, ini kan tower ini kan ujungnya tersambar petir sobat. Ini pas ya. Tadi saya juga melihat gitu ada kayak energi itu yang masuk gitu loh. Di dalam kehidupannya dia, di dalam dirinya dia. Cuman kan yang jadi masalah saya belum bisa mengetahui energi yang masuk ini datangnya dari mana. Sehingga membuat adanya sebuah kehancuran. Yaitu tadi efeknya salah satunya ketika energi itu masuk ya. Itu sudah kode, itu sudah warning. Ya bisa saja tiba-tiba
pasangannya ini berselingkuh, nah gitu loh, kecantol kecantol orang lain, bisa saja seperti itu. Ya memang itu sebagai apa, sebagai hukuman juga, sebagai imbal balik karena selama ini mungkin kalian dihabisi secara asmara juga bisa. Kira-kira seperti itu sobat ya. Maka yang terjadi dia juga mengalami seperti itu gitu loh. Lebih sakit daripada yang kalian rasakan. Ini jelas loh ya. Pasangannya yang laki-lakinya ini diselingkuhi loh di sini. Seperti itu ya. Muncul the tower luar biasa ya. Oke ya, teruskan saja seperti itu ya. Silakan aja diteruskan ya. Sekarang kita coba ya ambil kartu lagi karena di sini jelas masalah asmara, masalah keluarga ya, masalah rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan. Bisa saja ini adanya sebuah rasa saling selingkuh, bisa saja yang wanitanya ini yang selingkuh, bisa saja yang perempuannya ini yang laki-lakinya ini yang selingkuh. Tapi di sini saya merasakan dominan yang paling kuat ini dari pihak yang wanitanya yang selingkuh dulu. Ya, kecantol sama pihak lain. Luar biasa ya. Sudah tidak ada keharmonisan di sini ya. Oke, sekarang kita tarik lagi ya. Kita tarik pelan-pelan sobat, kita mainkan pelan-pelan ya. Oke ya, entah kenapa ya tadi kok tiba-tiba getaran ini paling kuat, tarikan kartunya arah arah yang sebelah sini sobat ya. Oke ya, kita lihat ya. Di sini ada 10 tongkat. Seseorang sedang mengangkat beban 10 tongkat ya. Oh ya, luar biasa yang saya rasakan ya sekarang ya. Ini seakan-akan dia menanggung beban yang cukup berat ya. Di sini ada 10 tongkat. Ini menggambarkan apa? Ini setiap tongkat ini kan memberikan sebuah simbolis ya, seputar permasalahan. Jadi ya tinggal dihitung saja, diibaratkan kan seperti itu. Kalau di sini ada 10 tongkat artinya dia ada 10 masalah. Seperti itu ya. Cuman kan masalah jumlahnya kan tidak bisa tidak bisa kita tentukan. Cuman di sini kan disimpulkan 10. Ya bisa saja maksudnya itu masalahnya itu ya lebih dari 2, lebih dari 3. Bahkan sampai 10 masalah pun ya bisa seperti itu. Namanya masalah kan banyak sobat. Nah, seperti itu ya. Just yang saya maksud ya, di sini sudah jelas ya bahwa dia sedang menanggung beban di sini. Menanggung beban penderitaan, kekecewaan, kesedihan ya. Jadi suasana pemikiran, suasana batin ini terkadang dibikin capek dia, dibikin sangat lelah. Seakan-akan saya merasakan tidak kuat lagi ya, memikul beban ini seakan-akan dia sudah menyerah. Sampai segitunya ya. Dia dibalas sampai segitunya. Luar biasa ya. Seperti masalah itu sangat sangat besar ya. Kalau diibaratkan seperti orang ini mau mengangkat gunung sobat. Bayangkan ya, penderitaannya, luka batinnya, kehancurannya, keterpurukannya seakan-akan jadi satu. Makanya di sini kan sekali lagi loh. Ini sangat beban berat sekali dia untuk menopang ya,
untuk menopang segala sesuatu hal yang sedang terjadi ataupun yang sedang dialami dalam hidupnya. Wah, luar biasa ya. Iya, ini kelihatannya menyakiti kalian sangat luar biasa, makanya balasannya kok luar biasa di sini. Sekarang kita lihat ya untuk kartu yang belum saya buka ya. Ini ada petunjuk apa lagi nih? Wow, 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 astagfirullahaladzim. Dead, ya. Ini muncul petunjuk dead ya. Oke ya, setelah saya deteksi cara penerawangannya, ini muncul petunjuk dead, artinya selesai. Apa itu dead? Artinya bisa dikatakan selesai. Bisa dikatakan ya sudah tidak ada pergerakan lagi dia. Gitu loh. Artinya sudah tidak ada pergerakan lagi. Ya seakan-akan memang jalannya ini sudah buntu semua, sudah terhalangi semua di sini. Makanya saya tadi mengatakan seakan-akan dia memeluk, mengangkat gunung. Ya. Jadi berat masalahnya itu banyak. Terus di sini muncul petunjuk dead. Seperti itu ya. Seakan-akan sudah selesai dia. Dalam hidupnya sudah habis dia. Sudah sangat hancur, sudah sangat terpuruk. Bisa saja di sini melambangkan sebuah masalah yang dideritanya, bisa asmara kena, pekerjaan dia kena, ya, kerezekian dia kena, kesehatan dia kena, ya, nah gitu loh. Pokoknya banyak lah di sini suatu permasalahan. Oh, ya, ini barusan saya melihat ya, kayaknya dia sekarang dikejar-kejar hutang ya, gitu loh. Dikejar-kejar hutang ini, luar biasa ya. Ada sesuatu uang yang mungkin dipinjam jumlahnya besar, ya, terus dia nggak bisa mengembalikan karena memang kondisinya lagi menurun ya, dan kelihatannya sini dan kelihatannya dikejar-kejar orang sobat. Kelihatannya sampai apa ya, kayak ada pertengkaran, dianya kayaknya sih apa ya, dicaci maki habis-habisan ini orang ini karena mungkin nggak bisa nyaur gitu loh. Ya, itu yang saya lihat tadi ya. Ada juga yang kayaknya ini berurusan sama hukum ya, begitu loh. Ada juga ini yang berurusan sama hukum ya. Maksudnya hukum itu ya pihak yang berwajib. Entah ya, ini masalah apa ya di sini ya. Wow, 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 saya nggak habis pikir ya. Ini kayaknya larinya ya setelah saya deteksi dan ada suatu gambaran ya. Kayaknya di sini ada yang berhubungan sama, kayaknya ya, orang ini tuh berhubungan sama penipuan gitu loh. Entah menjual barang apa ya. Misalkan contoh, yang KW ataupun yang palsu itu dibilangnya asli. Nah, ketika sudah dibeli sama orang, ternyata palsu, ternyata KW. Makanya orang ini kena sangkutan hukum. Ya, fik ini ya, sampai sebegitunya ya. Ada yang juga ya yang tersangkut masalah hukum di sini. Ini ingat ya, ini yang saya tarik ini bukan satu orang ya. Ya gitu loh. Bukan bukan satu bukan satu orang di sini. Karena kan jelas kalian yang menyaksikan malam ini kan banyak. Ya, sesuai dengan kalian sendiri yang mungkin sudah pernah disakiti secara black magic. No, itu yang saya maksud seperti itu. Jadi di sini bermacam-macam orang memberikan suatu gambaran ya. Gitu loh, ada penurunan, ada suatu masalah, ada konflik, ini bermacam-macam orangnya sobat. Nah, seperti itu ya. Makanya kok di sini muncul death. Artinya dia sudah tidak ada harapan di sini dalam hal kehidupan. Sandang pangannya mati di sini sobat. Tertutup ya. Oke, sekarang saya cek ya.
Oke ya, ini kayaknya saya disuruh ngambil satu kartu lagi nih sobat ya. Ada petunjuk ya, disuruh ngambil satu kartu lagi di sini. Coba kita turutin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari syai'in yakul. Syai'in yakul. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Dapat tunjukkan, tunjukkan lebih jelas. Oke, sekarang kita lihat ya kartu yang terakhir ya. Wow, The Magician lunas semua ya. Ini kelihatannya orang ini dibayar lunas ya, dibayar kontan ini ya. Oke, kita cek ya The Magician ya. Oh, saya sudah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Ini orang ini kayaknya dibayar lunas ataupun dibayar kontan ya, dengan keburukannya dia ya, dengan yang dia alami, keruntuhan ya, gitu loh, kehancuran, keterpurukan, ini sudah dibayar kontan ini. Ada The Magician, ada residual energi, tapi yang paling kuat energi negatif karena di sini juga muncul death. Ini jelas ya. Sekarang kita cek ya. Wow ya, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Ternyata energi tadi sobat ya, yang tadi saya mengatakan ada seperti energi masuk yang membuat awal kehancuran. Dia kayaknya apa ya, disapu ya, ataupun ibaratnya tuh dihantam sama dukunnya sendiri ya di sini ya. Ya mungkin apa ya, mungkin ada konflik sama dukunnya ya, dan dukunnya nggak terima gitu loh. Sekarang dia dikerjain sendiri sama si dukunnya. Nah bisa saja ini juga sama nih akhirnya senjata makan tuan juga di sini. Ini saya mengatakan tegas ya sobat ya. Ini sama halnya seperti senjata makan tuan juga di sini. Ya. Karena dia ada loh ya yang mengerjain kalian ini sekarang sudah digarap sendiri sama dukunnya sendiri gitu loh. Mungkin ada perselisihan apa ya. Entah nggak cocok bayarnya, padahal dukunnya sudah mengerjakan tapi nggak ada hasil. Ya. Terus dia berani maki-maki sama dukunnya, akhirnya dukunnya sakit hati. Sekarang dia yang ditembak dikerjain. Oh, ini luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan seseorang yang dulunya ya mungkin pernah menyakiti kalian ya, sekali lagi entah secara dia itu dikerjakan sendiri ataupun menyuruh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, dalam hal ini oknum dukun, oknum spiritual yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, kehancuran ini disebabkan ya dihantam sendiri sama sama dukunnya, sama spiritualnya. Ya kira-kira seperti itu ya. Yang saya rasakan memang sangat berat ya energinya ya. Memang seperti itu sobat ya. Sekarang dia dihancurkan ya, diporak-porandakan kehidupannya. Ya makanya tadi ada kode 10 tongkat juga di sini. Ya gitu loh. Jangan main-main ya orang ini ya. Ternyata pahlawannya dukunnya sendiri. Dia dihabisi sama dukunnya. Ya biarkan aja sobat ya. Karena mungkin dulunya dia juga tega gitu loh sama kalian, juga kejam sama kalian. Tidak mempunyai belas kasih ya.
sehingga kalian mungkin ada yang diporak-porandakan secara asmara, ya, diporak-porandakan secara pekerjaan, secara rezeki, secara kesehatan dan lain-lain. Nah, tujuannya kan dia ingin menghancurkan kalian seperti itu. Cuman faktornya di berbagai faktor. Ingat ya, ini tidak satu orang yang saya tarik energi. Maksudnya musuh kalian itu loh, yang pernah menyakiti kalian itu loh. Ini tidak satu orang, banyak ini sebetulnya. Cuman saya ambil yang paling terlihat jelas ya, gitu loh. Yang paling terlihat jelas, yang paling mendapatkan sebuah hukuman yang paling berat. Nah, itulah yang saya sebutkan. Semoga bisa dipahami ya maksud saya. Banyak loh yang muncul di sini petunjuk-petunjuk. Cuman kategorinya kelasnya yang paling berat ya yang saya ungkapkan seperti ini. Dia dihantam sendiri sekarang sama dukunnya. Ibaratnya diluluh lantakan dia. Sampai segitunya ya. Oke sobat ya. Kita hentikan dulu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau kita gali terus ya akan apa ya, akan muncul, akan ada gambaran lagi, orang satunya lagi, ya bisa nggak selesai-selesai. Kan seperti itu ya. Yang jelas ya, sekali lagi, inilah gambarannya ataupun petunjuk ya, buat orang-orang yang dulunya menyakiti kalian, baik secara menyakiti secara dikerjakan sendiri maupun dia menyuruh. Cuman di sini pure ya, saya ulangi lagi, cuman di sini pure energi ataupun petunjuk yang saya dapatkan ini orang-orang yang menyuruh para oknum dukun ataupun oknum spiritual untuk mengerjai kalian masa lalunya. Nah, seperti itu. Jadi masa lalu kalian ini ya ada orang ini yang apa ya istilahnya yang menyuruh gitu loh sobat. Seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kalau saya merasakan orangnya sih lagi-lagi ya ada yang dari pihak family kalian sendiri ya, ada dari pihak tetangga. Kalau orang jauh ya, maksudnya orang yang jauh dari rumah kalian misalkan, ini sedikit kecil ya, energinya saya rasakan sedikit kecil. Yang paling saya herannya tuh yang paling mendekat ya, yang paling besar ini kok yang ada hubungannya sama family ya, sama family kalian ya di sini, sama tetangga kalian di sini. Itu yang energinya paling kuat ya, yang berhubungan sama kalian, musuh kalian itu loh. Kira-kira seperti itu. Kalau dilihat ini apakah orang jauh ya memang ada orangnya itu jauh dari rumah kalian, dari tempat tinggal kalian, mungkin hanya apa ya, mungkin hanya kenal tidak seberapa akrab, itu ada cuman sebagian kecil sobat. Nah, gitu. Dan saya juga merasakan ini sebetulnya kalian ini sudah banyak yang tahu loh siapa orangnya. Gitu. Kalian sudah banyak yang tahu di sini energinya. Ya energi yang saya rasakan di sini dari pihak kalian sendiri ini sudah merasakan. Oh, orang itu yang apa? Yang ngerjain saya. Oh, orang itu ya, yang membuat saya terpuruk, yang membuat saya hancur. Ya. Bagaimana kalian tidak peka ataupun bagaimana kalian tidak mengetahui uang orangnya saja ya. Ini energinya sangat dekat loh sama kalian. Ya pantesan kalau kalian sudah mengetahui orangnya, ya saya bersyukur. Gitu loh. Siapa yang mengerjakan kalian selama ini, kalau kalian memang tahu orangnya, ya bersyukur karena energinya ini orangnya dekat loh sama kalian. Makanya saya tadi kok bingung. Ada seperti suatu energi yang memang itu dari family ya, dan sama dari tetangga kalian. Seperti itu ya. Seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, sekali lagi ya masalah kalian ada rasa bangga, ada rasa senang, ya monggo, sah-sah saja. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bukannya kita ini eh, mengolok-olok orang yang susah, kan tidak seperti itu. Ya semua itu ya kita kembalikan bahwa itulah hukum karma. Nah gitu loh. Pantes kalau dia sampai seperti itu karena dia dulunya sudah menyakiti kalian. Kalau kalian mengaminkan, ya monggo silakan. Kan seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada masalah di situ. Karena kalian sendiri sudah benar. Orangnya yang tidak benar. Nah, seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi ya dengan adanya sebuah informasi seperti ini ya kita jadikan sebagai pembelajaran sobat. Nah, gitu. Artinya apa? Ya itu tadi artinya ketika kita
menyakiti orang ya, apalagi kita berurusan sama oknum-oknum dukun, oknum-oknum spiritual ya, kita membayar misalkan, terus untuk menyakiti, ini kalian jangan macam-macam. Ketika dukunnya ini sudah kehabisan uang ya, gitu loh. Ingat ya, ketika dukunnya ini sudah kehabisan uang dan kalian tidak dan ketika dukunnya minta sama kalian, kalian juga nggak punya uang, maka kalian sendiri yang akan digarap sama dukunnya. Itu sudah banyak kejadian yang seperti itu. Kalian sendiri yang akan dikerjain sama si dukunnya. Ya karena apa? Karena dukun seperti itu kan ranahnya di ilmu hitam. Nah, ilmu hitam itu sudah tidak memandang keluarga, sudah tidak memandang persahabatan, sudah tidak memandang dosa, semuanya dia sasak. Semuanya diterjang. Nah, seperti itu sobat ya. Ini sebagai pembelajaran ya, sama seperti orang ini. Dia membayar dukun ya, ketika mungkin tidak ada hasilnya ataupun mungkin uangnya kurang gitu loh. Atau mungkin dia terlalu memaki-maki. Ya memang itu hukum sobat. Maka dia sendiri yang dibuat sengsara sama dukunnya gitu loh. Yang diporak-porandakan, yang dihancurkan. Pekerjaan, kesehatan, asmara, rezeki kena semua di sini. Kena semua di sini. Apalagi ada petunjuk ini loh yang sangat mengerikan, death. Artinya apa? Selesai semua. Habis semua dia. Syukur-syukur ya orang ini nggak gila, syukur-syukur orang ini nggak jadi gelandangan. Seperti itu aja. Dia seharusnya bersyukur lah. Kalau tidak gila, ya, tidak menjadi gelandangan, seharusnya orang ini ya harusnya lebih bersyukur juga. Ya gimana tidak arahnya ke situ, karena semuanya sudah habis. Ditinggal pasangannya, otomatis kan ngenes dia, mikir, tekanan batin. Nah, itu kan bisa membuat orang-orang gila, sahabat. Ya. Seperti itu. Dan secara rezeki sudah tertutup. Ya kalau seperti itu terus ya, apalagi ada yang terkena sangkutan masalah hukum, ya bisa-bisa ya jadi gelandangan sungguhan dia. Ya, seperti itu sobat ya. Ya sekali lagi itulah yang bisa saya sampaikan ya. Ini sebagai gambaran. Semoga semua yang saya sampaikan ini ada manfaat, ada hidayah buat kita semua ya, agar tidak selalu melakukan hal-hal yang buruk. Karena efeknya ya pasti kita tanggung sendiri seperti orang yang barusan saya terawangkan. Itu memang risiko sobat. Ya seperti itu ya. Oke, untuk semua sobat di channel Ruang Batin ya. Apapun itu ya, percaya tidak percaya, karena di sini sifatnya general reading, banyak musuh kalian yang sudah ketarik di sini ya. Ibaratnya kan percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Kalian sendiri yang merasakan, yang menilai, kan seperti itu. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.